warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lazimatul Alima. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sujud syukur dan juga sujud tilawah. Sujud syukur adalah sujud berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sujud ini dilakukan ketika seseorang mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bisa juga karena orang tersebut terhindar dari suatu mara bahaya. Adapun sujud ini ada dalil yang menjelaskannya, yaitu An Abi Bakrata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw busyira bihi kharran sajidan syukran lillahi ta'ala, yang artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapat suatu kenikmatan atau diberi kabar yang menggembirakan, segera beliau bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun mengenai pelaksanaannya, sujud syukur memiliki beberapa syarat tertentu, yaitu yang pertama, kita harus suci dari hadas dan najis, baik badan, tempat, ataupun pakaian. Yang kedua, kita harus menghadap kiblat, dan yang ketiga, kita harus menutup aurat. Perlu diketahui bahwa sujud syukur ini tidak boleh dilakukan di dalam sholat, jadi harus dilaksanakan di luar sholat. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Di sini ada rukun sujud syukur. Yang pertama yaitu ada niat, yang kedua ada takbiratul ihram, yang ketiga sujud, yang keempat salam, yang terakhir ada tertib. Yang kemudian ada tata cara melakukan sujud syukur. Yang pertama yaitu niat. Perlu diketahui, semua kegiatan manusia diawali dengan niat. Sabda Rasulullah, innama a'malu binniyat, yaitu segala sesuatu diawali dengan niat. Kita niat sujud syukur cukup dengan membaca niat ingsun kula sujud syukur, itu dalam istilah Jawanya. Kalau dalam istilah Arab dapat diketahui nawaitu sujudis syukri. Yang kedua ada membaca takbir Allahu Akbar. Takbir di sini seperti halnya sholat biasa pada umumnya. Yang ketiga langsung sujud syukur satu kali. Setelah takbiratul ihram Allahu Akbar langsung sujud satu kali. Yang kedua di sini langsung setelah sujud langsung duduk kembali. Setelah duduk langsung dua kali salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, seperti halnya dalam sholat 5 waktu biasanya. Anda dapat melihat tata cara sujud syukur di video berikut ini. Syukur. Tujuan dilakukan sujud syukur ini untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atau terlepas daripada bala. Ia boleh dilaksanakan sejurus selepas solat sunat dan juga pada bila-bila masa di dalam keadaan suci dari hadas kecil dan besar, menutup aurat dan menghadap kiblat. Cara melakukannya termasuklah: pertama, berniat untuk melakukan sujud syukur. Kedua, takbir. Ketiga, sujud. Bacaan atau tasbih ketika sujud syukur adalah sama seperti sujud tilawah. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. Keempat, salam. Doa selepas selesai melakukan sujud syukur. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه.
Seperti mana hadis yang telah diriwayatkan, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لقيت جبريل عليه السلام فبشرني وقال إن ربك يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله شكرا. Adapun bacaan dari sujud syukur yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqahu wa samahu wa basarahu bi khawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya aku sujud kepada Tuhan yang telah menciptakanku dan membukakan pendengaranku dan penglihatanku dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah sebaik-baiknya pencipta. Adapun hikmah bagi kita melakukan sujud syukur yaitu yang pertama, menambah rasa takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menambah rasa syukur kita karena telah diberi karunia oleh Allah. Yang ketiga, akan memperoleh kepuasan batin berkait dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, merasa dekat hubungannya dengan Allah yang Maha Pengasih sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Yang keempat, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksa alam kubur maupun dari siksa neraka. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang sujud tilawah. Pengertian dan hukum sujud tilawah. Tilawah menurut bahasa berarti bacaan. Jadi sujud tilawah dapat diartikan sebagai sujud yang dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian syarat-syarat sujud tilawah. Syarat sujud tilawah yang pertama yakni suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Dan yang keempat, setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. Kemudian rukun-rukun sujud tilawah. Rukun yang pertama yaitu niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud, yang keempat salam setelah sujud, yang kelima tertib atau berurutan. Selanjutnya bacaan sujud tilawah. Silakan simak video berikutnya. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai sujud tilawah. Di dalam Al-Quran terdapat 15 ayat-ayat yang kita disunahkan untuk melakukan sujud ketika mendengar maupun membacanya. Adapun ke-15 ayat tersebut dikenal dengan istilah ayat-ayat sajadah. Adapun ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran antara lain yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 206, kemudian dalam surat Al-Ra'du ayat 15, surat An-Nahl ayat 50, surat Al-Isra ayat 109, surat Maryam ayat 58, surat Al-Hajj ayat 18, surat Al-Hajj lagi ayat 77, surat Al-Furqan ayat 60, surat An-Naml ayat 26, surat Asy-Sajdah ayat 15, surat Fussilat ayat 38, surat An-Najm ayat 62, surat Asy-Syad ayat 24, surat Al-Insyiqaq ayat 21, dan yang terakhir adalah surat Al-Alaq ayat 19. Selanjutnya adalah tata cara melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah dapat dilakukan di dalam sholat dan juga dapat dilakukan di luar sholat. Adapun tata cara melakukan sujud tilawah di dalam sholat, yang pertama, meniatkan diri kita untuk melakukan sujud tilawah. Kemudian,
membaca takbir ketika hendak sujud. Selanjutnya, melakukan sujud 1 kali dan membaca doa sujud tilawah. Selanjutnya, takbir lagi dan berdiri melanjutkan sholatnya. Sujud tilawah dilakukan jika imam dalam sholat melakukan sujud tilawah. Namun, jika seorang imam tidak melakukan sujud tilawah, maka seorang makmum tidak perlu melakukan sujud tilawah. Selanjutnya adalah tata cara bagi orang yang dalam keadaan tidak sholat. Yang pertama, meniatkan diri untuk melakukan sujud. Kemudian, membaca takbiratul ihram ketika hendak sujud. Kemudian, melakukan sujud 1 kali dan membaca doa sujud tilawah. Kemudian, mengakhiri dengan salam seperti halnya dalam sholat. Selanjutnya adalah hikmah melakukan sujud tilawah. Adapun hikmah yang bisa kita ambil dari kita melakukan sujud tilawah adalah yang pertama, kita akan dijauhkan dari godaan setan. Kemudian, kita akan lebih menghayati bacaan dan makna yang sedang kita baca. Kemudian, dengan melakukan sujud tilawah merupakan bukti ketaatan kita kepada Allah SWT. Dan kita akan terhindar dari sifat sombong. Kemudian, akan muncul kesadaran dalam diri kita akan kebesaran Allah SWT. Nah, dari penjelasan di atas dan juga video yang sudah diputar tadi, dapat kita ambil kesimpulan mengenai persamaan dan perbedaan antara sujud syukur dan juga sujud tilawah. Adapun persamaannya, kedua sujud ini adalah sebagai rasa tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keduanya sama-sama dilakukan sebanyak 1 kali. Dan yang ketiga, hukum keduanya adalah sunnah. Adapun mengenai perbedaannya, sujud syukur hanya boleh dilakukan di luar sholat saja. Akan tetapi sujud tilawah boleh dilakukan di dalam ataupun di luar sholat. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kekurangan baik kata ataupun perbuatan dari kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari kami, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.